Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas suatu pembicaraan yang belakangan ini banyak dibicarakan oleh umat muslim, khususnya di Indonesia, mengenai perjalanan menuju Tanah Suci, yaitu perjalanan umroh secara mandiri. Apakah lebih baik kita melaksanakan ibadah umroh bersama travel atau PPU, atau secara mandiri? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, teman-teman, ketemu lagi kita di channel YouTube Fadli Abuan Kafa. Dan di kesempatan kali ini saya ingin membahas suatu pembicaraan yang belakangan ini banyak dibicarakan oleh umat muslim, khususnya di Indonesia, mengenai perjalanan menuju Tanah Suci, yaitu perjalanan umroh secara mandiri. Kira-kira apakah perjalanan umroh secara mandiri ini aman untuk dilaksanakan? Dan jika dibanding dengan perjalanan umroh bersama PPIU atau travel umroh, kira-kira mana yang lebih aman dan lebih baik kita pilih? Apakah lebih baik kita melaksanakan ibadah umroh bersama travel atau PPU atau secara mandiri? Yuk kita bahas. Sebelumnya sedikit perkenalan pengalaman saya di perjalanan ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah di tahun 2007 saya mendapatkan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, dan kebetulan juga qadar Allah pada saat itu saya ditunjuk sebagai karu dalam rombongan jamaah saya. Dan sudah 10 tahun ini, kurang lebih 10 tahun ini, saya melayani jamaah haji dan umroh untuk melakukan persiapan perjalanan keberangkatan dan juga bimbingan-bimbingan mengenai manasik haji dan umroh, tapi lebih banyaknya masih mengenai umroh. Saya bermitra dengan salah satu PPIU terbesar di Indonesia, yaitu Armina Reka Perdana. Dan alhamdulillah saya sudah beberapa kali mendapatkan amanah dari Armina Reka Perdana untuk menjadi tour leader, juga pembimbing pelaksanaan ibadah baik di tanah air dan juga di Tanah Suci. Untuk perjalanan ibadah umroh secara mandiri, alhamdulillah di tahun 2023 ini, tepatnya di Februari 2023 kemarin, saya dan keluarga berkesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh secara mandiri. Karena ada anggota keluarga kami yang bekerja di Arab Saudi dan memiliki keamah, jadi kami bisa mengurus visa ziarah aliyah atau visa kunjungan keluarga. Jadi kami melaksanakan ibadah umroh itu kemarin yang secara mandiri tidak menggunakan visa umroh, tapi menggunakan visa ziarah. Kami mengurus visa ziarah ini secara mandiri, tapi tetap dibantu oleh seorang agent untuk mengurus legalitas dokumen-dokumen dan juga untuk rekam biometrik dalam yang dibutuhkan untuk persyaratan visa. Setelah visa kami keluar, kami memesan tiket penerbangan menggunakan maskapai Arab Saudi, dan juga kami melakukan pemesanan reservasi hotel secara online untuk selama kami di Mekah, Madinah, dan juga di Jeddah. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan umroh kami yang secara mandiri berjalan lancar, aman, dan tanpa ada kendala sedikit pun. Alhamdulillah setelah beberapa kali berkesempatan melaksanakan ibadah umroh bersama PPIU sebagai jamaah atau sebagai travel dan pembimbing, dan juga melaksanakan ibadah umroh secara mandiri, sampailah saya pada beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, biaya umroh yang dilaksanakan secara mandiri
tidak pasti lebih ekonomis atau lebih murah jika dibandingkan dengan biaya perjalanan ibadah umroh bersama PPIU. Setelah banyak berinteraksi dengan beberapa calon jamaah dan juga jamaah yang sudah berangkat, sebagian beranggapan kalau umroh mandiri itu pasti lebih murah. Padahal ini tidak pasti juga ya, karena mahal murahnya atau besar kecilnya biaya perjalanan umroh itu ditentukan dengan layanan-layanan apa yang akan kita gunakan. Ada beberapa PPIU yang mengeluarkan paket-paket ekonomis untuk perjalanan ibadah umroh. Antara lain bisa karena misalnya menggunakan pesawat yang tidak direct ataupun menggunakan akomodasi hotel yang cukup berjarak dengan masjid, baik itu Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Jadi paket-paket seperti ini bisa lebih murah dibandingkan dengan perjalanan umroh secara mandiri jika dalam persiapan perjalanan umroh mandiri itu kita melakukan reservasi hotel, misalnya hotel-hotel yang sangat dekat dengan masjid, dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Misalnya kita secara mandiri memesan hotel di Tower Zamzam gitu misalkan. Sedangkan dengan yang ada PPU, misalnya ada yang hotelnya di belakang Tower Zamzam, misalnya di daerah Ajiat misalnya. Nah, atau juga kita memilih penerbangan yang direct, atau bahkan dengan penerbangan direct itu kita menggunakan kelas yang bisnis. Nah, ini bisa jadi karena hal-hal seperti ini, perjalanan umroh mandiri itu bisa lebih mahal daripada perjalanan umroh dengan PPIU. Atau sebaliknya, bisa juga perjalanan umroh secara mandiri ini lebih murah dibandingkan perjalanan dengan PPIU. Kembali lagi tergantung kepada fasilitas-fasilitas apa saja yang ingin kita gunakan. Jika kita melaksanakan ibadah umroh secara mandiri menggunakan fasilitas-fasilitas yang lebih ekonomis dengan hotel yang kelasnya misalnya bintang 3 ke bawah, dengan penerbangan yang tidak direct, misalnya dari Jakarta tidak langsung ke Saudi, tapi singgah dulu ke Kuala Lumpur misalnya, baru kemudian melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi, bisa jadi perjalanan umroh seperti ini yang mandiri itu lebih murah dibandingkan dengan perjalanan umroh dengan PPIU. Dan biasanya juga PPIU jika lebih mahal, fasilitasnya juga akan berbanding lurus. Misalkan dengan hotel yang sangat dekat, hotel bintang 5 ke atas, kemudian juga dengan transportasi misalnya menggunakan kereta cepat Haramain dari kota Madinah ke kota Mekah. Ini fasilitas-fasilitas yang sangat mempengaruhi biaya perjalanan ibadah umroh kita. Jadi tidak mesti kalau perjalanan ibadah umroh secara mandiri itu lebih murah dibandingkan perjalanan umroh bersama PPIU atau travel umroh. Dan yang kedua, perjalanan dengan PPIU itu pasti lebih nyaman dibandingkan dengan perjalanan umroh mandiri. Untuk masalah kenyamanan ini akan sangat subjektif karena pribadi-pribadi orang itu tidak sama ya kenyamanannya. Misalkan jika kita merasa nyaman untuk dilayani, banyak hal dilayani, misalnya dari pembelian tiket pesawat, pengurusan visa, pengurusan reservasi akomodasi, bahkan sampai kepada pengurusan koper pun itu kita nyaman untuk dilayani, maka perjalanan bersama PPIU itu akan lebih nyaman dibandingkan dengan perjalanan umroh secara mandiri. Karena perjalanan umroh secara mandiri itu mewajibkan kita untuk mengurus semuanya sendiri, mengurus visa sendiri, membeli tiket penerbangan sendiri, mereservasi hotel sendiri, bahkan sampai merencanakan itinerary perjalanan kita itu pun sendiri. Dan juga mengurus transportasi di Arab Saudi itu sendiri, dan juga kita harus mempelajari manasik ibadah umroh itu juga secara mandiri. Itu mungkin kalau kita tidak terbiasa melaksanakan itu atau bukan tipe orang yang nyaman melaksanakan apa-apa sendiri, maka perjalanan bersama PPIU itu akan lebih nyaman.
Tapi kalau kita nyaman dengan mengatur semua aspek perjalanan ini itu sendiri, maka perjalanan umroh secara mandiri bisa jadi lebih nyaman. Karena kita bebas mengatur jadwal kita, mengatur kegiatan kita, kita mau berapa lama di suatu kota, misalnya mau berapa lama di Madinah, berapa lama di Makkah. Setelah itu apakah kita akan mau ke Taif misalkan, atau kita akan ke Jeddah. Kalau kita mau mengatur itu semua sendiri, nyaman dengan mengatur itu semua sendiri, maka perjalanan ibadah umroh secara mandiri itu akan lebih nyaman jika dibandingkan dengan perjalanan bersama PPIU. Dan yang ketiga, perjalanan ibadah umroh menggunakan layanan dari PPIU itu akan lebih aman jika dibandingkan dengan perjalanan umroh secara mandiri. Secara umum bisa dikatakan perjalanan ibadah umroh dengan PPIU itu memang lebih aman karena semua fasilitas itu sudah disediakan, dan juga selain fasilitas-fasilitas perjalanan ibadah umroh ini juga ada suatu hal yang sangat perlu dipersiapkan, bahkan yang paling utama dipersiapkan, yaitu manasik ibadah umroh. Dan setiap PPIU yang menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh itu diwajibkan untuk mengadakan sesi manasik ibadah umroh untuk diikuti oleh jamaah-jamaahnya. Jadi sehingga jamaah itu tidak hanya sampai ke Arab Saudi, tapi juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah umroh dan ibadah-ibadah lainnya secara sah, dan harapannya tentu agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di setiap perjalanan ibadah umroh yang bersama PPIU, biasanya minimal ada 2 petugas yang mendampingi. Ada petugas berperan sebagai tour leader, yang itu yang mendampingi jamaah dari mulai keberangkatan sampai kepulangan. Ada juga petugas yang sebagai mutawif, yaitu sebagai pembimbing ibadah dan juga melayani kegiatan-kegiatan lain selama di Tanah Suci. Jadi ada minimal 2 petugas ini, dan biasanya juga ada PPIU yang menambahkan, yaitu ada ustadz pendampingnya. Jadi ada 3, ada tour leader, ada ustadz pembimbing, ada juga mutawif. Dan ini secara layanan insya Allah akan lebih aman jika dibandingkan dengan perjalanan umroh secara mandiri. Karena perjalanan umroh secara mandiri benar-benar kita nggak ada yang melayani sama sekali. Tidak ada namanya tour leader, tidak ada pembimbing. Kita harus belajar sendiri manasiknya, memahami benar tata cara ibadah di Tanah Suci. Bahkan tidak hanya ibadahnya saja, ada juga ketentuan-ketentuan syariat yang perlu kita pahami. Karena Tanah Suci itu berbeda dengan di luar Tanah Suci. Ada aturan-aturan agama, aturan-aturan syariat yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita menyamakan perjalanan Tanah Suci dengan lokasi lain selain di Tanah Suci. Jadi kita harus belajar harus memahami benar manasik itu seperti apa, tata cara ibadah di sana seperti apa, bagaimana kita melaksanakan tawaf, kemudian juga apa itu tawaf sunnah, apa tawaf wajib, kemudian juga misalnya larangan apa yang ada di Tanah Suci. Karena kalau kita melaksanakan ibadah umroh, ada salah satu rukunnya yaitu ihram. Dalam ihram itu ada larangannya. Kemudian juga ketika kita berada di Tanah Suci, ada juga larangan-larangan di Tanah Suci. Jadi itu banyak hal yang mesti kita persiapkan, khususnya dalam pemahaman kita dalam syariat agama. Jadi perjalanan umroh secara mandiri memang sedikit lebih rumit lah jika dibandingkan perjalanan bersama PPIU. Dan juga kalau kita belum terbiasa melaksanakan perjalanan ke luar negeri, menyiapkan persiapan-persiapan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, maka memang perjalanan umroh secara mandiri ini sedikit lebih riskan dibandingkan perjalanan bersama PPIU atau travel umroh. Kurang lebih 3 poin tersebut yang bisa saya simpulkan berdasarkan pengalaman pribadi saya
melaksanakan perjalanan ibadah umroh bersama PPIU dan juga secara mandiri. Setelah kesimpulan-kesimpulan tadi, kira-kira mana nih yang lebih cocok yang kita ambil? Apakah kita lebih cocok dengan perjalanan ibadah umroh bersama PPIU atau kita lebih cocok melaksanakan ibadah umroh secara mandiri? Jika kita adalah orang yang belum pernah sama sekali melaksanakan ibadah umroh, kemudian juga kita belum pernah atau belum terbiasa melakukan perjalanan ke luar negeri, dan kita juga belum terbiasa untuk mengurus persiapan-persiapan yang perlu dibawa atau disiapkan untuk kita melakukan perjalanan ke luar negeri, maka perjalanan ibadah umroh bersama PPIU atau travel umroh adalah pilihan yang terbaik yang bisa kita ambil. Namun ketika kita memutuskan untuk melakukan perjalanan ibadah umroh bersama PPIU, kita juga perlu ekstra hati-hati karena seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, ada juga faktor resiko mengenai memilih perjalanan dengan PPIU, yaitu ada tidak menutup kemungkinan ada resiko kita menjadi korban penipuan. Karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia telah memberi arahan yang biasa dikenal dengan 5 pasti. Yaitu yang pertama, PPIU-nya atau travel umroh itu sudah berizin resmi dari Kementerian Agama. Kedua, PPIU tersebut memiliki jadwal keberangkatan yang pasti. Dan yang ketiga, PPIU tersebut memiliki kepastian penerbangan yang akan digunakan. Yang keempat, PPIU tersebut memiliki kepastian mengenai akomodasi selama di Tanah Suci atau di Arab Saudi. Dan yang kelima, PPIU tersebut memiliki kepastian dalam pengurusan visa yang digunakan, yaitu visa umroh. Dan visa umroh ini juga sekarang harus terregistrasi dalam Sisko Patuh. Nah, selain 5 ini, ada satu lagi yang saya perlu tambahkan, yaitu PPIU tersebut memiliki rekam jejak yang baik dalam melayani jamaah ibadah umroh. Mulai itu dari kemudahan persiapannya, kemudian juga rekam jejak yang baik dalam pemberian manasik, dan juga pelayanan selama di Tanah Suci. PPIU tersebut harus memiliki rekam jejak yang baik dalam melayani jamaahnya. Jadi dengan poin-poin tersebut, ya, jadi insya Allah kita bisa aman dalam menentukan PPIU mana yang kita akan pilih untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan jika kita sudah pernah melaksanakan ibadah umroh sebelumnya dan memahami aturan-aturan syariat selama di Tanah Suci dan aturan-aturan syariat mengenai ibadah-ibadah lainnya, kemudian kita juga sudah pernah atau bahkan terbiasa melakukan perjalanan ke luar negeri, dan kita juga terbiasa atau sudah tidak ada masalah dalam menyiapkan persiapan-persiapan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, seperti penyiapan visa, paspor, kemudian reservasi penerbangan, hotel, dan lain sebagainya. Dan juga kita adalah termasuk orang yang merasa nyaman untuk mengatur semua aspek perjalanan itu sendiri, maka mungkin perjalanan ibadah umroh secara mandiri adalah suatu pilihan yang bisa kita lakukan. Dan mengikuti aturan mengenai perjalanan umroh, khususnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, mengenai wajibnya perjalanan umroh itu dilakukan atau dilaksanakan melalui PPIU atau travel yang resmi, maka ada beberapa anjuran yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, jika kita melaksanakan ibadah umroh secara mandiri dan kita akan menggunakan visa umroh, maka dapatkanlah visa umroh itu dari PPIU yang resmi atau travel umroh yang resmi. Dan juga visa umroh itu terregistrasi dalam Sisko Patuh. Karena ini akan membantu kita selama perjalanan ke Tanah Suci. Dan yang kedua, jika kita ingin melakukan perjalanan umroh secara mandiri, tapi kita tidak menggunakan visa umroh, mungkin kita bisa menggunakan visa ziarah, atau visa transit, atau visa turis, maka
pastikan benar kita memahami aturan-aturan dari visa tersebut sehingga kita tidak menyalahi aturan yang ditetapkan terkait visa yang kita gunakan. Antara lain misalnya aturan mengenai masa tinggal selama di Saudi, atau juga aturan mengenai boleh atau tidaknya kita bekerja. Karena jika ini kita langgar, ini akan sangat berbahaya justru bagi diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita menyalahi aturan-aturan yang terkait dengan visa yang kita gunakan. Lalu bagaimana nih? Jadi apakah umroh secara mandiri ini aman? Ya, berdasarkan pengalaman kami, insya Allah aman. Asalkan kita senantiasa menjaga aturan-aturan itu kita patuhi. Aturan-aturan yang Allah telah tetapkan mengenai aturan syariat agama, mengenai pelaksanaan ibadah dan lain sebagainya, dan juga aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, juga pemerintah Arab Saudi. Jadi jangan sampai nih kita dalam melaksanakan ibadah umroh, tapi kita menyalahi aturan. Mungkin karena kita tidak suka atau bagaimana, usahakan semaksimal mungkin kita patuhi aturan-aturan yang berlaku, karena aturan yang berlaku itu tidak untuk menyulitkan kita melaksanakan ibadah, tetapi untuk membantu kita agar kita merasa aman, merasa tenang, sehingga kita bisa fokus dalam beribadah. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak hanya sah, tapi juga diterima atau mabrur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita pantas untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran terbesar atas segala amal ibadah yang kita lakukan di tanah suci. Bukankah itu yang kita cari ketika kita memenuhi panggilan Allah ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh? Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai perjalanan ibadah umroh dengan PPIU kah atau secara mandiri. Semoga konten ini bermanfaat, dan juga saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kita, memudahkan ikhtiar kita, memampukan kita, serta memantaskan diri kita untuk menjadi tamunya di tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh dan juga kelak ibadah haji. Fadli Abu Ankafa, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.